وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. قال الله تعالى في القرآن الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. Al-ayat. Sadaqallahul Adzim. Yang terhormat, yang saya hormati Dr. Andes Kiai Haji Abdul Halim Idris, kita doakan semoga beliau selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dalam setiap dakwahnya selalu diberikan kesehatan yang afiat, dan selalu diberikan umur panjang yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Dan yang saya banggakan, yang saya hormati dan saya sayangi para asatis, teman-temanku sekalian semua di PDU, di Majelis Ulama Indonesia. Saya doakan juga semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, diberikan umur panjang yang barokah, dan juga diberikan rezeki yang halal, thayyib, lagi berkah. Amin amin ya rabbal alamin. Teman-temanku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan kehidupan ini berpasang-pasangan. Ada kaya, ada miskin, ada pendek, ada tinggi, ada hitam, ada putih, ada kaya, ada miskin, ada sedih, ada bahagia, ada kelahiran, ada kematian. Tapi semua juga bisa berubah-ubah. Kalau sekarang kita miskin, siapa tahu kita berubah bisa jadi kaya. Kalau kita kaya, siapa tahu berubah nanti jadi miskin. Bisa berubah. Tambah kaya dong. Kalau kita senang, kita nanti bisa sedih. Kalau kita lagi ketawa, siapa tahu ntar kita begitu juga sebaliknya. Kalau kematian tidak bisa berubah-ubah. Nggak ada kalau kita mati terus baru hidup. Kalaupun begitu nanti di dimensi yang lain. Kematian itu pasti datang. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua manusia pasti merasakan mati. Walaupun kematian itu pasti, tapi jadwalnya enggak dikasih tahu sama Allah. Tidak ada pemberitahuan dulu sebelumnya. Enak kalau dikasih tahu ya. Kalau dikasih tahu enak, ada jadwalnya enak. Malaikat maut ketok rumah saya. Tok tok tok, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Malaikat tidak datang, ayo kaget ya. Assalamualaikum Bu Rahmi. Ente meninggal umur 80 sampai 85. Lah enak bener ya, masih jauh. Ayo poya-poya aja dulu dah sekarang dah. Ayo poya-poya aja dulu. Nanti kalau udah nembir waktunya umur 80 tahun, ayo baru taubat dah. Ayo baru taubat, ayo baru melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat dan berfaedah. Tapi kan kagak ada jaminannya ya. Kagak ada jaminan kapan kita bakal waktunya dipanggil sama Allah. Kagak ada jaminan nih teman-teman ayah yang depan mata ayah pulang dari sini masih bernyawa. Kagak ada jaminan. Yang muda kagak ada jaminannya bakalan belakangan meninggal. Yang tua juga kagak ada jaminannya duluan meninggal. Kayak Pak Bambang. Duluan mana kalau secara logika? Kalau secara logika duluan mana yang meninggal? Kalau secara logika yang tua dulu yang meninggal ya. Iya, tapi kelihatan tidak mandang muda, tidak mandang tua, tidak mandang sehat, tidak mandang sakit. Berapa banyak yang sehat tahu-tahu meninggal. Umumin dari tua masjid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang rahmatullah. Ashraf Sinclair, ya kan? Kamu Ashraf Sinclair. Oh, 35 tahun coba Bu. Ashraf Sinclair sampai nggak kenal Bu. Masih muda dan ganteng, terkenal, masih muda, mati
kagak tahu. Makanya kematian itu diibaratkan seperti kelapa. Buah kelapa kalau udah tua pasti turun jatuh. Yang muda yang baru mentil, yang baru keluar juga jatuh. Turun juga, mati juga, jatuh juga, meninggal juga. Qul katakanlah wahai Muhammad, innal mautal ladzi tafirruna minhu mulaqikum, bahwa sesungguhnya kematian itu kamu tidak bisa lari darinya, bahwa kematian itu pasti akan datang menemui kita. Kematian pasti datang, walaupun kita kagak undang, kematian pasti datang. Kita kagak harapin, pasti datang. Dia sudah datang, kita tidak bisa menolaknya. Kita cuma bisa bawa 3 lembar kain kafan, 5 lembar kain kafan, itu cuma ya kita bawa. Sejatinya yang menemani kita di dalam diri kita ini, teman kita sejatinya cuma 3. Yang satu di dunia, harta kita yang melekat pada diri kita, pakaian kita, jilbab kita, kendaraan kita, harta kita, itu yang menemani kita di dunia. Ya kayak orang wado nih, kalau bilang katanya kalau diajak kondangan sama lakinya, ayo nih kondangan, abang ayo kagak punya baju, padahal bajunya banyak di rumah. Seabrak. Jilbab juga segala macam warna ada. Hijau aja berapa warna bu kadang-kadang? 4. Hijau pupus, hijau kami, hijau apa lagi? Hijau kuda ya. Iya, hijau motor segala semua ada. Padahal mah itu kita kagak bawa, yang kita bawa kain kapan? Kan baju yang cakep bakalannya digunting. Terus yang kedua, apaan yang menemani kita? Keluarga. Cuman nyampe di kuburan. Lubang doang, di tengah, di pinggiran doang. Nyampe dia cuma sampai situ. Walaupun laki, biarkan dia cinta banget sama bini, tapi kagak mau ngikut ke kuburan. Walaupun dia bilang, lu permaisuri gue, tetap aja dia kagak mau ngikut ke kuburan. Sama bini juga, biar kata laki, ayah kagak bisa hidup bang, kata mak abang, tetap aja giliran mati kagak mau ngikut dia. Namanya cinta apa bukan itu? Iya, yang terakhir apa dah? Yang bakalannya nemenin kita sampai akhir, amalan kita. Itu kalau amalan kita soleh, ya kita enak di dalam kubur. Kalau amalan kita kagak soleh, ya kita kagak enak di dalam kubur. Dalam hadis Bukhari dikatakan, innal mayyita, sesungguhnya mayit, iza budia, ketika diletakkan di dalam kubur, fi kuburihi haqqa ni'alihim, terompah sandal yang mengantarnya itu terdengar di dalam kubur. Pergi meninggalkan kita sendirian di dalam. Datang 2 malaikat menemui kita, bertanya ke dalam kubur. Ya, bertanya ke dalam kubur. Kalau yang soleh, kalau yang kagak bejat, kalau yang kagak munafik, gampang jawab pertanyaan malaikat. Dia tidurlah kamu seperti pengantin. Apalagi pengantin baru, tidurnya bagaimana? Nah, enak kan? Iya, kayak pengantin dikatakan di situ seperti pengantin, tidurnya enak, nyaman, tentrem sampai nunggu hari kebangkitan. Tapi kalau yang bejat, yang munafik, yang zalim, susah untuk jawab pertanyaan malaikat. Maka dihimpitnya dia di dalam kubur, lalu berteriak. Yang dengar siapa? Ada semua yang ada penghuni di situ kecuali jin dan manusia. Ya Rabbi laula akhartani idza adanil qarib, ya Allah sebentar saja saya ingin keluar dari kuburan, pengen hidup lagi di muka bumi ini untuk bersedekah dan beramal soleh. Tapi semua itu sudah terlambat, sudah nggak bakalan bisa balik lagi ke dunia. Terus apa nih yang di dalam kubur? Mayit di dalam kubur itu sebenarnya menunggu lagi dia 3 perkara yang dia tungguin di dalam kubur. Di dalam kitab Ruh dikatakan di situ, 1, dia menunggu hari kebangkitannya, hari kiamat. Kalau orang yang soleh nungguin kiamat buru-buru, karena di dalam kubur dia sudah merasakan nikmatnya di dalam kubur. Apalagi nanti kalau udah nemuin kebangkitan bakalan lebih indah
lebih indah lagi di surga. Makanya dia udah kagak sabaran nih kalau orang soleh. Tapi kalau orang yang zalim, yang munafik, dia buru-buru pengen hari kebangkitan, pengen kiamat, dia udah capek banget dah disiksa, udah capek banget disiksa di kubur, makanya dia pengen buru-buru keluar, pengen buru-buru kiamat, dikirain dia mah bakalan udah selesai itu siksaan, padahal mah api neraka sedang nungguin dia. Nauzubillah min dzalik. Kemudian yang kedua, apa yang dia tunggu? Yang dia tunggu mayit yang di dalam kubur, yaitu doa dari anak-anaknya, dari sanak saudaranya. Makanya kita penting banget punya acara haul. Kalau kita punya kelebihan rezeki, kita niatkan buat orang tua kita, niatin untuk kirimin doa untuk orang tua kita bakalan girang di dalam. Itu ada di dalam kitab ruh. Malaikat bawa bejana, bawa nampan dari emas, isinya doa dari sanak saudara kita yang bawa kiriman doa. Betapa girangnya itu malaikat, bawa girangnya itu mayit di dalam karena kiriman doa dari anak-anaknya. Terus yang ketiga, yang terakhir, yaitu malaikat ngasih laporan ke kita, ngasih laporan ke yang mayit yang meninggal dunia, anak cucu kita yang ada di dunia, bener apa kagak, sholatnya bener apa kagak, berantem apa kagak nih dia di dunia, akur apa kagak sama saudaranya, ya semuanya itu dikasih laporan lewat malaikat. Jadi jangan salah, hati-hati kita mentang-mentang orang tua kita udah meninggal, kita semena-mena. Kita mudah-mudahan kita semua yang ada di sini dapat mencegah nahi munkar. Kita menegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Semoga kita terhindar dari azab siksa api neraka. Semua kita bakalan hidup di jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.